Di sesi kali ini ya, minggu ini, sedikit berbeda, kita lebih banyak ke arah iya, maksudnya dari sini kita bisa ngelihat ya, dari sesi hari ini, nah kira-kira nanti ke depannya ketika kita mau bangun e-commerce, nah kita bisa atur strategi, bisa kita, forecast ya. Forecast itu artinya kita bisa atur plan, bisa, ibaratnya memprediksikan kira-kira berapa profit yang akan kita, capai sebagai target tujuannya. Nah, jadi kalau sebelumnya minggu lalu kita sudah bahas mengenai bagaimana membangun startup ya, mulai dari nol sampai perusahaan tersebut sukses gitu ya, dijalankan. Nah, sekarang kita bicara bagaimana kita bisa dapat revenue atau profit dari usaha atau e-commerce yang kita bangun. Oke, sebentar. Nah, revenue model di sini merupakan deskripsi bagaimana suatu bisnis, baik yang dijalankan oleh perusahaan atau perorangan, memperoleh pendapatan dari proses transaksi, penjualan barang ataupun jasa. Jadi, revenue model atau model pendapatan atau model penghasilan itu bisa dicapai apabila suatu usaha atau suatu bisnis itu bisa mencapai goal sesuai dengan target tujuannya. Nah, berkaitan dengan e-commerce, tentunya revenue model pada e-commerce pasti beda-beda, ya. Dan secara comparability juga berbeda dengan model tradisional. Nah, jadi intinya bagaimana suatu perusahaan atau suatu project, ya, ini bisa menghasilkan revenue. Ibaratnya kalau orang bilang balik modal lah gitu ya. Awal-awal buka usaha itu yang paling utama adalah bagaimana usaha kita ini bisa balik modal dulu, ya. Ya, untung-untung mungkin selain balik modal juga bisa dapat gitu ya penghasilan bersihnya yang bisa melampaui dari target yang kita inginkan. Ya, siapa tahu gitu ya. Nah, ada banyak macam revenue model yang kita kenal saat ini, yaitu adalah pertama advertising revenue model. Nah, ini nanti kita akan bahas, biasanya berhubungan dengan jasa pengiklanan. Kemudian subscription revenue model. Nah, ini biasanya berhubungan dengan langganan. Transaction fee revenue model. Nah, ini biasanya berhubungan dengan hasil bagi dari hasil transaksi. Sales revenue model. Nah, ini biasanya berhubungan dengan jasa kita selama dalam menjual satu produk, ya. Dan terakhir adalah affiliate revenue model. Nah, fee atau revenue dihasilkan biasanya dari hasil joint venture dan sebagainya. Nah, kita lihat secara pengertian ya masing-masing dari revenue model di sini. Nah, pertama advertising revenue model. Apa sih advertising revenue model? Jadi suatu jasa ya atau iklan sebagai sumber pendapatan utama untuk perusahaan. Nah,
banyak perusahaan dengan model bisnis semacam ini biasanya dia mendapatkan revenue dari pemasangan iklan ya di situs-situs web atau di media platform apapun juga gitu ya, misalkan seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya ya. Nah, yang kedua subscription revenue model. Nah, ini istilah yang nggak asing sebenarnya. Biasanya berhubungan dengan langganan. Sebenarnya udah lama ya. Dulu mungkin kalau kalian kenal koran Kompas ya, kemudian Republika. Dulu mungkin ada satu koran yang dari kecil saya sudah kenal namanya Suara Pembaharuan. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi ya. Nah, itu dulu mereka ya revenue bisnis model yang diterapkan adalah langganan. Jadi customer bisa berlangganan ya bulanan atau tahunan atau harian gitu ya dari jasa atau produk yang mereka jual kepada konsumen. Nah, dengan era teknologi ya, dengan era internet ya, apalagi sekarang transaksi sudah menggunakan e-commerce gitu ya, ini lebih canggih lagi. Subscription-nya nggak perlu kita berlangganan ya harus cara konvensional atau bukan sebagainya gitu ya. Tapi di sini kita bisa lakukan langganan suatu produk yaitu ya dengan registrasi secara online. Biasanya ada biaya keanggotaan atau biaya subscription yang berlaku di situ. Banyak hal yang kita bisa lakukan subscriptions, ya, tidak hanya berita, informasi, musik, dan apapun juga, termasuk software pun juga kita bisa lakukan subscription. Ya banyak ya dulu. Saat ini sebenarnya masih banyak ya. Dan memang menjadi andalan primadona bagi perusahaan software raksasa yang saat ini berada ya, seperti Red Hat, bahkan Microsoft juga menerapkan subscription pada software Office 365-nya. Biar apa? Biar simple ya. Jadi ibaratnya dalam penggunaan, dalam pembelian sebagainya itu lebih simple. Timbang harus beli license awal dengan aturan main sebagainya itu lebih ribet sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih mahal ya kita berlangganan timbang kita beli license dari awal. Kalau kalian tahu itu ya, kalau misalkan menggunakan software Red Hat ya sebagai basis OS ya dengan Windows ya Microsoft Windows dengan sebagai basis OS-nya itu secara hitung-hitungan biaya malah sebenarnya lebih mahal Red Hat timbang Windows. Loh, kok kenapa lebih mahal ya? Nah, karena yang ditawarkan oleh Red Hat itu bukan hanya license penggunaan saja, tapi mereka memberikan solusi dan service kepada konsumen. Jadi apabila misalkan konsumen ternyata mengalami trouble ya dalam penggunaan OS atau penggunaan service yang berada di OS tersebut, itu mereka bisa konsultasi, bisa informasikan kepada pihak customer service 24 jam ya. Jadi lumayan. Maka saya sering banget, tapi saya dulu pengguna Red Hat gitu ya. Ya, misalkan ada masalah atau problem, saya tinggal kirim tiket aja. Oh, jadi mereka ada SLA-nya gitu ya. Jadi SLA-nya misalkan urgent itu biasanya 24 jam ya. 1 kali 24 jam mereka akan kirim solusi oleh yang benar-benar urgent ya. Baru berikutnya nanti yang SLA-nya menengah atau rendah dan sebagainya. Jadi sebenarnya lebih menarik di sini ya, tapi juga dari sisi biaya juga
harus diperhatikan juga. Jadi kalau langganan lebih revenue lebih tinggi, Pak. Iya, pasti. Lebih besar ya timbang hanya beli one time license saja. Nah, yang ketiga transaction fee revenue model. Nah, transaction fee ini biasanya melekat pada fee yang didapatkan dari suatu transaksi pada waktu itu juga, gitu ya. Transaksi biasanya berhubungan ini biasanya erat hubungan dengan model bisnis customer to customer, pelanggan dengan pelanggan. Ya, misalkan jual beli mobil, ya, mobil bekas itu biasanya itu mereka dapat fee dari hasil transaksi tersebut. Biasanya mereka juga biasanya sharing profit ya, sharing profitnya itu juga dengan pihak penyelenggara atau pihak media sebagai penghubung antara dua pihak yang bertransaksi. Nah, biasanya jenis model ini seperti electronic banking, ya, electronic brokerage, electronic stock exchange, electronic travel agent, dan sebagainya. Yang keempat adalah sales revenue model, di mana sales revenue model ini dimanfaatkan oleh pihak penjual dalam menjual atau merilis barang atau informasi atau jasa secara langsung ke pelanggan. Ya, jadi ibaratnya si sales ini dia selain dia menjual barang, tapi dia juga memberikan informasi terkait dengan produk yang dijualnya dan sebagainya. Nah, biasanya ada jasa, ada biaya, ada fee dari jasa tersebut, gitu ya. Nah, dan biasanya bisnis model yang terapkan di sales revenue model ini adalah business to customer. Jadi dari perusahaan ke perusahaan dengan yang customer. Contohnya banyak, nggak hanya Amazon.com gitu ya. Misalkan seperti pihak-pihak produsen software itu biasanya kan saya di bidang IT. Itu biasanya mereka perlu adanya partner gitu ya, partner yang bisa resell produk yang mereka buat gitu ya. Nah, itu biasanya dia sistem profitnya adalah sales revenue model. Terakhir adalah affiliate revenue model. Biasanya affiliate revenue model ini keuntungan yang didapatkan atau revenue yang diperoleh ini dari semakin banyak orang yang mengikuti bisnis melalui affiliate kita gitu atau afiliasi itu pertemanan gitu ya, joint venture gitu ya. Jadi semakin banyak partner yang mendukung di balik bisnis kita itu semakin untung. Contohnya apa? Contohnya MLM, multi level marketing. Nah, multi level marketing itu termasuk affiliate revenue model. Jadi semakin banyak partner kerja kita yang mendukung bisnis kita itu semakin untung. Sebenarnya nggak hanya MLM sebenarnya, tapi juga distributor itu termasuk juga. Dan kalau boleh dibilang gitu ya, dropshipper gitu ya, itu juga termasuk affiliate revenue. Karena dia apa? Dia yang berfungsi untuk membantu memasarkan produk kita. Dan tidak hanya itu juga, mereka membantu juga menjual. Semakin banyak partner kita di situ, semakin banyak juga. Semakin banyak channel yang bisa kita bangun, semakin untung juga kita dapatkan. Tapi semakin besar juga profit yang kita bisa share ke mereka. Gitu. Nah, dari revenue model di sini kita bisa ambil atau kita bisa petik ya manfaat dan informasi yang dapat ya, semoga bisa
nanti kalau kalian bangun e-commerce itu bisa paham, nah bagaimana kita bisa membangun bisnis modelnya plus dengan revenue model yang kita terapkan.